Halo semua. Halo Pak. Sudah hadir semua ya? Sudah Pak. Ya, Sudah lengkap semua? Lengkap Pak. Oke, kalau begitu bisa kita mulai ya? Bisa Ya, Pak. Tunggu dulu. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat semua? Sehat. Sehat, Pak. Sehat. Alhamdulillah tidak ada yang sakit ya. Kalaupun yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Amin. Ya. Ayah, kayaknya tadi Bapak lupa deh. Sebelum kita mengawali, bagusnya kita berdoa dulu ya. Oke Pak. Oke. Boleh saya pimpin doanya? Boleh Pak. Oke, begitu doa dimulai. Amin. Doa selesai. Boleh Bapak absen terlebih dahulu? Boleh Pak. Febiola, Hadir Pak. Novita, Hadir Pak. Syahregi, Hadir Pak. Nabila, Hadir Pak. Dinda, Hadir Pak. Fitria, Hadir Pak. Kresmiolan, Hadir Pak. Miftahul Jannah Marwan, Hadir Pak. sama terakhir Reni Wulandari. Hadir Pak. Sudah semua disebut namanya? Ada yang saya sebut? belum Pak. Oh, iya. Siapa nama Pak? Fadil Muhammad Rusli Pak. Fadil. Kok enggak ada? Baru ya? Ya baru masuk kemarin sore. Siapa tadi nama Kak? Fadil Muhammad Rusli. Fadil Muhammad Rusli. Oke. Ya, hadir. Ya. Benar dia. Sudah kenal sama teman-temannya semua? Belum, masih ada yang belum. Masih ada yang belum dia. Kalau begitu kita kenalan dulu, boleh ya? Boleh. Kan ada kedatangan teman baru, ya kan? Tapi kenalannya kita kemas dalam sesuatu yang baru juga. Iya Boleh Pak. Pak. Tahu apa itu? Sudah tahu Tidak tahu Pak. Pak bagaimana itu. Nah, kita kemas dalam bentuk games. Tidak tahu ya. Gamesnya begini, namanya itu tepuk konsentrasi. Nah, ketika saya bilang tepuk konsentrasi, tepuknya begini, konsentrasi dimulai. Setelah konsentrasi dimulai, tepuk paha kanan sebut nama sendiri, terus tepuk paha kiri sebut nama teman yang di sampingnya. Oke, terus kembali tepuk. Oke, paham? Paham. Sudah paham? Sudah Pak. Mau dicontohkan? Coba Boleh. dulu jalan Pak satu kali. Mau dicontohkan? Iya. Tepuk konsentrasi, konsentrasi dimulai, mudah nolak. Ya, nolak dulu. Namanya dulu disebut baru sampingnya, oke? Paham? Pak. Oke. Pak. Coba lagi. Ya Pak. Oke. Tepuk konsentrasi, Konsentrasi dimulai. mudah nolak. Egi Ira. Ila Dinda. Dinda Bibi. Bibi Pres. Nita Reni. Reni Fadil. Fadil Muhammad. Oke. Jadi sudah kenal semua ya? Sudah Sudah Pak. kenal? Fadil sudah tahu semua namanya? Sudah. Sudah? Oke, alhamdulillah. Jadi jangan dilupa temannya, ingat terus namanya. Masih ada yang Masih apa itu? yang ujung. Yang ujung. Yang ujung. Ya. Yang ujung ini Siapa coba? Siapa coba? Siapa yuk? Mobil. Mau beli? Bukan ya? Kalau begitu kita main sekali lagi ya? Boleh? Boleh, Pak. Adil sudah ini harus ingat ya. Kalau tidak apa konsekuensinya teman-teman? dihukum. Dihukum apa itu? Dihukum apa? Menyanyi? Mau menyanyi? Menyanyi sepakat? Boleh Pak. Oke. Oke. Mulai dari Bapak ya. Oke Pak. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Mudah nolak. Novi Egi. Egi Ira. Ila Dinda. Dinda Bibi. Bibi Pres. Nita Reni. Reni Fadil. Fadil Muhammad. Baik.
Sudah kenal Pak. Ya sudah tahu siapa tadi namanya yang di ujung? Dinda. Ya, Dinda ya, bukan Mamli. Oke. Iya. Dinda. Ada yang tahu tujuan kita berkumpul di sini apa? Tidak, Pak. Saya sudah tahu Pak. Apa itu? Bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok, betul. Sudah juga disekolahkan dulu Pak begini. Oh, di sekolah dulu pernah ya begitu? Iya. Kira-kira dalam bimbingan kelompok itu kita ngapain biasanya? Belajar Pak, belajar akan suatu hal. Belajar akan suatu hal ya, betul, tidak salah. Ya, jadi dalam bimbingan kelompok itu kita akan tahu hal-hal baru ya, dan biasanya itu yang dibahas satu masalah yang kita hadapi secara bersama, ya kan? Yang maksudnya kita semua pernah hadapi seperti itu. Jadi nanti kita belajar lebih dalam soal itu. Dan kesempatan kali ini kita akan bahas perihal membaca efektif dan efisien. Ada yang suka membaca di sini? Ada? Saya Pak. Chris suka baca? Baca novel. Suka baca novel. Novel apa itu? Novel fantasi Pak. Novel fantasi. Apa contohnya yang sudah dibaca? Yang ada yang pakai sihir-sihir itu loh Pak. Ya, sihir-sihir. Iya. Kayak Harry Potter ya? Harry Potter. Harry Potter ya. Yang terbang pakai sapu. Iya, yang terbang pakai sapu. Bapak juga tahu Harry Potter, cuman Bapak nonton filmnya, tidak baca. Saya juga nonton filmnya. Iya. Yang pesek hidungnya itu loh. Voldemort. Iya, Voldemort aja Voldemort. Ya. Terus biasanya kalau crash nih kan, sebelum membaca ngapain dulu? Nggak tahu. Kan di nonton itu di HP. Ambil HP terus baca. Ambil HP terus Buka baca. aplikasinya dulu. Jadi ndak kayak kadang crash ndak relaksasi atau gimana? Maksudnya cari posisi yang nyaman biar enak bacanya gitu atau bagaimana? Iya sih Pak. Biasa ya? Iya. Jadi Cari tempat duduk. cari tempat duduk. Buat duduk. Buat duduk. Ya, ndak salah sih. Kalau Bapak sendiri, Bapak ndak apa ya istilahnya? Bapak baca buku, tapi akhir-akhir ini Bapak kayak gimana ya? Kayak malas bacanya gitu kan? Kan karena kita begitu kan? Maksudnya kita ndak mau spending time di situ kan? Ndak mau simpan waktu yang lama kan? Karena kan kita punya kesibukan masing-masing. Tapi Bapak baca kok, luangkan. Terus kalau misalnya ini kan Kres tadi suka baca kan? Kadang enggak sih kalau misal Kres baca novel terus di tengah-tengah Kres bosan gitu? Iya Pak. Kadang gitu ya? Kadang gitu. Apalagi saya Pak, saya kurang suka baca yang tidak ada gambarnya. Yang tidak ada gambarnya? Emang novel ada gambarnya? Tidak juga sih Pak. Iya, tapi karena ceritanya seru ya? Seru. Seru. Jadi saya baca. Karena ceritanya seru jadi betah lama-lama. Iya. Nah, tapi kalau Kres lagi bosan biasanya ngapain? Pas lagi bosan baca? Berhenti baca. Berhenti baca? Terus makan. Terus iya. Tips juga itu sih, bagus. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mendalami soal itu tadi, soal membaca. Bagaimana sih kita apa sih itu membaca efektif dan efisien, atau bagaimana kita bisa dapat poin inti ketika kita membaca tanpa harus berlama-lama seperti itu. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke. Namun sebelum itu Bapak mau minta tolong dulu. Ada yang mau jadi relawannya Bapak? Saya Pak. Fadil boleh. Ini Bapak punya buku. Untuk sementara Bapak belum bisa kasih sih. Tapi Bapak mau minta tolong. Ini kan ini sih buku bacaan, ya kan? Ini saya minta tolong baca paragraf yang ini. Bacakan ke teman-teman ini berita-berita satu paragraf saja. Siap Pak. Langsung Pak. Iya, langsung. Berita-berita koran tidak lagi menarik orang. Radio seorang pedagang batik yang pengeras suaranya dipasang pada pohon jambu di depan rumahnya sekarang tidak didengarkan orang. Kuping lebih diarahkan pada berita-berita yang membludak seperti sempar dari mulut ke mulut. Sudah? Sudah Pak. Tepuk tangan dulu untuk Fadil. Tahu enggak tujuannya tadi Bapak minta Fadil untuk apa? Tidak, Pak. Ya. Tidak, Pak. Ya, sebenarnya Bapak mau minta teman-teman menyimpulkan yang mana kalimat utamanya. Kira-kira sudah ditangkap? Sudah? Atau belum diingat? Belum diingat? Nah,
Oke, kalau begitu bisa mungkin dibaca ulang ya. Ada yang mau baca lagi? Tunggu dulu Pak. Iya. Kan ini temanya membaca. Iya. Kenapa bukan yang membaca saja ditanya? Oh, yang membaca Dia saja yang ditanya. baca, Pak. Ya boleh, boleh, Iya betul. boleh. Tapi Fadil mau baca ulang dulu supaya bisa dipahami Ya. paragraf yang tadi ya. Ya. Berita-berita koran tidak lagi menarik orang. Radio seorang pedagang batik yang pengeras suaranya dipasang pada pohon jambu di depan rumahnya sekarang tidak didengarkan orang. Kuping lebih diarahkan pada berita-berita yang membludak seperti sempar dari mulut ke mulut. Ya, dari paragraf tadi Fadil, menurut Fadil kira-kira yang mana kalimat utamanya? Menurut saya itu Pak, kalimat utamanya itu yang ini Pak, kuping lebih diarahkan pada berita-berita yang membludak seperti sempar dari mulut ke mulut. Kenapa bisa? Menurutnya Fadil kenapa? Karena menurut saya ini berita-berita koran ini seperti kalimat yang digunakan untuk mengarah Pak kepada kalimat intinya. Menjelaskan kepada itu kalimatnya Iya, tadi ya. intinya. Oh ya, ya tepuk tangan dulu untuk Fadil. Ya, betul sekali. Nah, itu tadi sudah masuk kalimat intinya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kenapa kita perlu tahu yang mana kalimat inti agar sekiranya poin utama dalam satu paragraf itu bisa kita tangkap. Nah, itu salah satu poin dalam membaca efektif. Oke, nah, Bapak akan menampilkan, sebenarnya Bapak mau tampilkan PowerPoint, cuman karena Bapak tidak punya LCD, jadi saya sediakan ini. Apa sih istilahnya ini? Apa sih namanya? Iya, mind mapping. Ah, boleh mind mapping ya, mind mapping. Iya. Apa ya? Apa ya? Saya juga lupa namanya. Ah, pokoknya itulah. Kita anggap saja ini mind mapping ya. PPT manual. PPT manual. Ini di sini Bapak tampilkan ada definisi membaca efektif, urgensi membaca efektif, dan teknik-teknik dalamnya. Nah, yang pertama itu ini kan ada definisi efektif. Membaca efektif itu maksudnya proses membaca yang tujuannya itu untuk memahami makna secara cepat, mendalam, dan juga mengaitkan pengetahuan kita ceritanya. Jadi itu seperti tadi yang dipraktekkan oleh Fadil, kita tidak perlu baca serangkaian paragrafnya. Nah, jadi kita bisa langsung bilang, oh ternyata ini yang mau disampaikan secara umum. Maksudnya ini poin pokok yang mau disampaikan. Nah, sehingga kita bisa efisien dalam membaca seperti itu. Bisa dipahami? Bisa Pak. Oke. Terus urgensi, ada yang tahu apa itu urgensi? Keutamaannya Pak, Keutamaan, betul. Keutamaan atau apa sih? Iya. pentingnya. Iya. Kenapa sih kita harus paham ini? Kan seperti itu. Ya. Karena di sini membaca efektif itu memungkinkan kita untuk memahami dan menyerap informasi dengan lebih baik dan juga lebih cepat ceritanya. Pokoknya tuh lebih cepat kita tangkap poin utamanya, lebih cepat kita pahami, bilang, oh ternyata seperti ini. Kalau misal tadi yang dipraktikkan Fadil itu ada kalimat-kalimat kiasan sehingga poinnya juga lebih jelas. Nah, seperti itu. Nah, terus bagaimana sih orang supaya bisa membacanya efektif dan efisien? Nah, di sini ada beberapa teknik. Yang pertama itu teknik skimming dan scanning. Nah, skimming itu adalah membaca cepat untuk menangkap ide pokok. Nah, seperti tadi yang dilakukan Fadil sudah baca, terus tahu ide pokoknya yang mana. Nah, seperti itu. Oke? Oh, Iya Pak, ngerti Ya. Pak. Sudah tahu ide pokoknya, ya sudah. Kita paham maknanya kan, seperti itu. Nah, terus teknik yang kedua itu teknik membuat pertanyaan. Ya, membuat pertanyaan itu sebelum, saat, dan juga setelah membaca. Dan ini tujuannya untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap bacaannya. Oke? Bisa dipahami? Oke. Terus teknik ketiga itu ada pemetaan pikiran ataupun mind mapping. Mind mapping itu gimana ya? Dia lebih ke arah bagaimana kita bisa meringkas sesuatu yang informasi yang mau kita tangkap dalam bentuk mind mapping. Mind mapping itu kayak ada judul di tengah yang jadi kayak peta konsep seperti itu. Jadi nanti jelaskan lagi berakar, menjelaskan ini penjelasannya, ini bagian-bagiannya. Nah, seperti itu. Ada juga teknik membaca terbimbing ataupun guided reading. Nah, guided reading ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuannya kita dalam membaca dengan
pakai bimbingan dari guru seperti itu. Jadi dia bagaimana ya? Disertai dengan penjelasan dari guru yang sudah paham dengan informasi yang mau didapat seperti itu. Terus teknik membaca kooperatif, yang terakhir teknik membaca kooperatif. Membaca kooperatif ini tujuannya untuk meningkatkan pemahaman bacaan dengan saling bertukar pikiran dan membantu antar anggota kelompok. Kayak contoh begini, kita kan biasa punya bacaan panjang, tapi waktunya mepet sekali, kan? Nggak mungkin kita bisa selesaikan dalam, kayak contoh, ada 5 lembar, terus kita selesaikan dalam 1 menit. Kira-kira bisa nggak? Tidak, Pak. Nah, makanya seperti ini teknik membaca kooperatif. Jadi ceritanya nanti itu bahan bacaan kita bagi. Kita bagi, kayak contoh ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita ada 10 orang. Nah, terus nanti itu bahan bacaannya kita bagi 10 orang. Terus nanti masing-masing sampaikan bilang seperti ini penjelasannya, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Kenapa ini teman-teman pintar semua ya? Cepat semua ditangkap. Alhamdulillah. Saya dapat orang-orang yang mudah paham. Jadi saya tidak capek juga untuk menjelaskan. Ya. Ada yang mau ditanyakan terkait materi kita? Itu Pak, yang teknik yang pertama kan ada skimming sama scanning. Terus Ya. yang scanning itu apa Pak? Scanning itu memindai. Maksudnya ini apa sih? Ini kalau skimming itu dia membaca cepat untuk mendapatkan ide pokok. Sedangkan scanning dia itu seperti dari ketika kita sudah dapat ide pokok, kita kan sudah tahu informasi pokok yang mau disampaikan. Nah itu yang namanya scanning. Jadi kita ceritanya pindai. Nah, oh ini ternyata yang yang harus saya pahami. Paham? Bisa dipahami bisa? Bisa. Bisa Pak. Tidak usah ragu kalau masih kalau masih mau bertanya. Masih ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Sudah jelas kayaknya ya. Ya, Pak. Jelas, Pak. Karena saya yakin teman-teman sekalian ini orang-orang cerdas. Amin. Karena teman-teman sekalian sudah paham, Bapak tadi punya apa ya? Bapak punya sesuatu di sini. Tapi sebelum itu kita ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya? 9. 10, Pak. 9 sama Bapak. 10, 11 sama Bapak. Oh 10 ya? Iya, Pak. 10. Bapak ceritanya mau tadi bagi ke 3 kelompok. Cuman karena genap, boleh deh 3 kelompok saja. Ada yang lebih satu ya, tidak apa-apa. Iya, Pak. Bapak. Oke. Ini Bapak punya sticky note. Nanti teman-teman silahkan ambil. Terus Ada apa, Pak? Terus ini. Aduh. 3. Lagi dulu. Iya, astagfirullahaladzim. Biar ini nanti dikat. Aku cari mami nanti imbalan ini menit keberapa itu. Ya, bentar ya. Uang. Ikhlas dong. Capcut. Apa minta di mobil? Itu kan sudah materi ya. Kalau Bapak sudah Bapak melihat anak-anak sudah orang semangat, Alhamdulillah. Oke. Sudah paham semua? Nah, 3, 2, 1. Oke, sudah paham semua? Sudah, Pak. Masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Kenapa lu semua ikut kuliah? Capek, Pak. Ngantuk deh. Kalau begitu, biar kita kembali semangat, bagaimana kalau kita main games dulu? Yeay. Apa itu, Pak? Namanya tadi kan, apa sih tadi? Tepuk Konsentrasi. Ini juga tepuk, tapi tepuknya semangat, biar kita semangat. Oke. Gimana itu, Pak? Tepuknya kayak begini. Tepuk 3 kali. Apa? Tepuk semangat. Dendang dang. Ding 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 ding. Dung 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 dung. Dang 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 dang. Ding 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 ding. Dung 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 dung. Se.
aha aha ma, aha aha nga, aha aha semangat. Ingat semua? Iya Ingat semua? Pak. Iya Pak. Oke. Kayaknya Chris sudah tahu ya. Iya, Bapak pernah dulu di mana ya? Sama temanku. Oh, sama teman tak? Oke. Oh, kalau begitu kita minta tolong saja Chris yang pimpin, bisa Chris? Boleh. Boleh? Oke. Oke, teman-teman siap. Siap. Tepuk semangat. Dan. Ding 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 ding. Dung 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 dung. Dan ding 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 dung 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 dung. Aha aha ha. Aha aha ha. Aha aha semangat. Oke, sudah semangat semua? Sudah. Oke, sudah ini harus tetap semangat ya. Iya, Pak. Karena sudah semangat semua, Bapak punya tugas. Udah deh. Nah, ini tugasnya sedikit saja. Tapi sebelum itu, Bapak mau bagi ke beberapa kelompok berapa ya? Kita ada berapa? 10 orang. 10 orang. Ya. Bapak sebenarnya tadi mau bagi 3 sih, cuman kalau lebih satu enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Oke, jadi ada yang 4, ada yang 3. Oke. Pak. Bapak yang tentukan atau yang sampingnya saya? Bapak aja. Bapak. Bapak saya yang tentukan. Kalau begitu yang berdekatan saja. Ini Oh, iya, kelompok Pak. 1 mulai dari 0 sampai Ila, kelompok 1. Dinda, Pipi sama Kres kelompok 2. Ya. Miftah, Denny sama siapa tadi? Fadil. Fadil. Nah, sama Fadil kelompok 3. Kita sama. Nah, jadi ini Bapak punya kertas. Ya, Bapak bagikan dulu ya. Iya Pak. Masing-masing kelompok pegang. Bisa dioper mungkin ke yang jauh. Ya, ini di dekat sini saja. Sudah punya kertas semua? Sudah, Pak. Sudah Pak. Nah, terus mana tadi ya? Oh, ya ini. Makasih. Ya, ini namanya apa? Pikiran. Oke. Ya, siapa tahu ada yang tidak tahu, ya kan? Kita kasih tahu. Tipis gini, yang ini. Nah, masing-masing kelompok silakan pegang satu. Ya, bisa dioper mungkin ke sana, yang jauh. Sama warna pink atau hijau? Hijau. Merah, sama merah. Ah, iya merah. Ya, Pak, ganti dong warna hijau. ini hijau. Yang hijau. Nah, boleh. Ada, Pak. Ya, makasih. Ya, semua sudah dapat. Sudah Pak. Sudah semua. Jadi tugasnya itu ini kan kita tadi sudah belajar kan Ya, Pak. soal bagaimana itu apa namanya membaca efektif dan efisien. Ada juga beberapa tadi teknik-tekniknya. Silahkan teman-teman sekalian buat mind mapping tentang materi kita pada hari ini. Iya Pak. Tahu aja semua mind mapping? Tahu Tahu aja. Pak. Tahu Pak. Ya, kayak tadi yang dibilang Dita itu namanya peta konsep. Nah, seperti itu. Ya, kira-kira 15 menit cukup Cukup Cukup, Pak. Pak. atau kebanyakan? Kebanyakan Pak. Kebanyakan. Kalau begitu 10 menit saja. Iya Pak. Boleh? Pak. Boleh Pak. Oke. Ya, mulai silakan mulai. Iya. Jamin. Apa? Oh, jadi Iya. Pengertian membaca efektif. Terus urgensinya. Membaca efektif adalah Efektif dulu.
Ya, nyamin. Iya, demikian. Nggak usah panjang-panjang ya, sesuai dengan yang dipahami saja. Pertama dari scaling dan skimming. Saya baca tadi. Dari kelompok yang pertama skimming dan skimming dan scamming. Skimming, dan scamming. Scamming. Terus yang kedua itu teknik membuat statement. Kenapa masih ini? Di bawah di sini. Ketiga teknik membuat teknik pemetaan pikiran. Yang keempat itu teknik membaca terbimbing. Sudah Pak. Sudah semua? Belum, Pak. Yang di sini sudah? Sedikit lagi Pak. Sedikit. Membuat pertanyaan. Sudah Pak. Sudah? Pak. Ya. Sabar ya teman-teman yang lain. Bagus ya. Sudah, Pak. Pak. Kita kan kreatif. Sudah. Sudah? Ya, tuh. Salah satu teman kita. Grupnya siapa yang belum? Kelompoknya Miftah sudah, Fadil? Ya, sudah sedikitnya. Ya. Sudah? Sudah. Sudah. Oke. Sudah selesai semua? Sudah Sudah, Pak. Oke. Selanjutnya Bapak minta ya satu orang dari masing-masing tim coba terangkan apa yang dibuat tadi. Oke, dari kelompok satu kali Pak.
Boleh? Oke, silakan. Jadi kelompok kami itu mappingnya begini. Jadi yang dari kelompok kami pahami terkait dengan definisi membaca efektif itu, yaitu cara membaca atau teknik membaca dengan efektif adalah merupakan proses membaca aktif untuk lebih cepat menyerap informasi dan ide pokok dari sebuah kalimat Kasih atau lihat tuh paragraf. mappingnya ke teman-teman. Ya. Terus yang kedua urgensi data. Adapun urgensi membaca efektif yaitu untuk memahami dan menyerap informasi lebih cepat dan lebih mudah, karena kalau kita membaca, kita tahu teknik membaca efektif dan efisien, kita tidak perlu terlalu pusing untuk memahami sebuah informasi dalam suatu kalimat atau paragraf. Terus dari teknik-teknik membaca efektif dan efisien itu, yang pertama ada teknik skimming dan scanning, yang kedua teknik membuat pertanyaan, terus yang ketiga teknik pemetaan pikiran atau mind mapping, yang keempat teknik membaca terbimbing, dan yang kelima teknik membaca kooperatif. Itu Pak dari hasil kelompok kami. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Ya, selanjutnya dari kelompok 2. Ya. Apa itu Grace? Ini yang mapping Pak. Nah, iya. Bisa mungkin dijelaskan apa yang dipahami? Ya, ini artinya kan membaca efektif dan efisien dari kelompok kedua. Nah, terus yang pertama ini definisinya membaca efektif. Ini merupakan proses membaca aktif untuk memahami dan mengetahui ide pokok dari bacaan yang sedang kita baca. Terus yang kedua itu apa sih pentingnya membaca efektif ya, dan membaca efektif dan efisien itu membaca efektif dan efisien penting kita pelajari untuk memungkinkan kita memahami dan menyerap informasi dari bacaan yang sedang kita baca. Nah, terus apa teknik-tekniknya membaca efektif dan efisien? Yang pertama ada teknik skimming dan scanning. Kemudian yang kedua ada teknik membuat pertanyaan. Yang ketiga ada teknik mapping. Yang keempat ada teknik membaca terbimbing, dan terakhir ada teknik membaca kooperatif. Sekian. Ya. Tepuk tangan dulu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya soal ini membaca efektif dan efisien. Terus, nah ini Bapak sebenarnya mau kasih lembaran, cuman karena waktu kita mepet, boleh Bapak bagi saja Iya, Pak. produser. Pak, saya belum tadi. Oh belum? Oh belum ya? Mau jelaskan juga? Mungkin iya, boleh. kurang lebih sama Ji. Eh. Ada apa-apa dijelaskan? Oh silakan kalau mau jelaskan. Oh, ya oke, terima kasih Pak. Sama Pak, judulnya tadi membaca efektif dan efisien. Nah, membaca efektif itu sendiri adalah strategi membaca agar Dikasih lihat cepat, dong. agar cepat paham dan lebih dimengerti. Nah, pentingnya membaca efektif itu agar kita bisa dapat cepat melihat makna suatu informasi atau bacaan. Nah, teknik-tekniknya itu ada 5 Pak. Yang pertama skimming dan scanning, yang kedua membuat pertanyaan, yang ketiga mind mapping, yang keempat guide reading, dan yang terakhir itu teknik membaca kooperatif. Ya, tepuk tangan dulu. Jadi itu tadi ya soal membaca efisien dan efektif. Mudah-mudahan bisa kita pahami ya. Jadi setelah ini teman-teman silahkan terapkan ilmunya ya. Iya, Ya, Pak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi sebenarnya saya ini punya lembaran untuk diisi nanti ke teman-teman. Apa teman-teman isi nanti? Tapi kayaknya kita terbatas waktu ya. Iya, Pak. Jadi boleh saya kasih saja, mungkin besok baru teman-teman kasih ke saya, atau mungkin pertemuan selanjutnya. Iya, Pak. Iya, Pak. Pak. Oke. Nah, boleh minta tolong dulu Pak. Tadi. Oke, sudah dapat semua? Oh, masih ada belum? Oh. Sudah dapat semua? Sudah, Pak. Pas ya? Pas, Oke. Pak. Jadi ini silahkan isi di rumah. Nanti pertemuan selanjutnya apa namanya, silahkan kumpulkan Iya, Pak. ya, untuk jadi bahan refleksinya juga kita. Oke, sebelum saya tutup, bisa Bapak minta tolong, ada yang mau mengusulkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini? Ada? Mau mengusulkan diri atau Bapak tunjuk? Tunjuk Pak, supaya Tunjuk. seru. Kalau begitu itu sana. Sana.
Fadil. Coba bilang sama. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Ya. Nah, baik. Yang bisa saya simpulkan dari pertemuan kita itu Pak, Ya. mengenai materi membaca efektif dan efisien. Nah, membaca efektif itu sendiri adalah strategi membaca agar kita lebih cepat paham dan bisa memaknai isi pokok bacaan secara mendalam. Nah, tujuan atau pentingnya mempelajari membaca efektif ini agar informasi yang kita dapatkan itu bisa kita realisasikan dan kita ketahui untuk diaplikasikan nantinya. Nah, kemudian itu teknik-tekniknya itu ada 5 kalau tidak salah Pak. Yang pertama itu teknik skimming dan scanning. Ya. Yang kedua teknik membuat pertanyaan. Yang ketiga teknik apalagi mind mapping Pak. Ya. Mind mapping. Dan yang keempat teknik grading. Guide trading. Guide trading. Dan yang terakhir itu teknik apalagi tadi Pak, membaca operatif. Iya, betul sekali. Ya, itu tadi ya. Terima kasih. Jadi itu tadi mudah-mudahan bisa kita pahami ya lebih lanjut. Jadi harapannya ke depannya ini teman-teman sudah tidak apa ya istilahnya, sudah tidak sulit lagi dalam membaca, menangkap informasi yang kita baca. Kan mudah-mudahan bisa kita terapkan juga di kehidupan kita sehari-hari. Saya rasa sekian dulu untuk pertemuan kita kali ini ya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya dengan tentunya bahasan yang baru. Mudah-mudahan bisa kita juga bermanfaat juga bagi kita. Oke, Bapak akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya ya. Iya, makasih.